dapat informasinya memang ada orang yang mensertifikatkan tanah kita mau nyerobot gitu ya. Tapi kita kan belum ada buktinya gitu kan. Karena kan di atas tanah kita tuh nggak dipasangin plang. Tapi kalau yang tanah kita itu kita pasangin plang, atas nama kita hilang, sering diganggu gitu. Nah, kalau sampai saat ini sertifikat itu PT Sinergi. Oh, dari PT. Dari PT. Jadi ada transaksi tanah itu dijual ke perumahan gitu. Jadi dibangun rumahan. Iya, Berapa dia ngeklaim itu, berapa luasnya? Total yang diklaim sama mereka itu 11,5 hektar. 11,5 hektar, sedangkan punya kita 4 hektar. Nah, ini udah pernah sempat dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk batalin sertifikat yang di atas tanah kita. Tindak hukum pertama kita gitu ya. Tapi hasil dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu mutusin NO gitu. Oh, tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima. Sementara hari ini belum ada tindak lanjutnya. Jadi mungkin untuk agenda-agenda terdekat yang akan kami lakukan adalah meminta menyurati Kapolda Sumsel terkhususnya untuk segera menindaklanjuti terkait dengan laporan yang sudah masuk 5 bulan ke depan. Setidak-tidaknya adalah pemberitahuan. Ini sudah sampai mana sih prosesnya? Apakah sudah ada pemanggilan dari pihak-pihak yang terlapor, atau mungkin ini tidak masuk, atau mungkin ada hal-hal yang lain begitu kan? Baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Hoirul Lizani. Kita kembali lagi di Lentera Viral, lebih dari A1. Baik sobat-sobat Lentera, pada kesempatan kali ini kita akan membahas di mana seorang anak memiliki tanah warisan dari kedua orang tuanya dan dia ingin menjual tanah tersebut. Namun, ketika dia sedang mau memproses tanah tersebut, baru ketahuan kalau ada sertifikat di atas tanahnya. Nah, yang jadi problem di sinilah muncul. Ternyata tanah itu sudah ada yang mengklaim. Walhasil kan adanya upaya-upaya hukum itu harus kita proses di situ. Nah, pada kesempatan kali ini sudah datang kita tamu, di mana di sini ada Pak Oncu, sehat gak? Dan di sini ada PH-nya, Pak Ripal, sehat? Terima kasih Mas Rizal. Oke. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak Oncu, Pak Ripal ya kan. Coba tolong Pak Oncu dipegang mic-nya kan. Kita bercerita nih, gimana tuh Pak awal mula cerita kejadiannya itu? Kejadian awalnya itu tanah itu mau dijual di tahun 2023. Jadi awalnya itu memang pas kita tawarkan ke teman itu dicek tanah itu memang ada sertifikat di atasnya gitu. Setelah kita telusuri dan memang sebelum di tahun 2023, jauh sebelum itu dapat informasinya memang ada orang yang mensertifikatkan tanah kita mau nyerobot gitu ya. Tapi kita kan belum ada buktinya gitu kan. Karena kan di atas tanah kita tuh nggak dipasangin plang. Tapi kalau yang tanah kita itu kita pasangin plang, atas nama kita hilang, sering diganggu gitu. Nah, kalau punya kita tuh itu apa? Kita SPH berarti, surat ini pengakuan hak. Kalau SPH-nya itu tahun 2000 tahun berapa? 1984. 84. Nah, GS-nya 91. Oh, itu nama orang tua masih? Iya, dua-duanya nama orang tua. Dua-duanya orang tua. Berapa luas itu, Pak? Luasnya per kaplingnya itu 2 hektar, jadi 4 hektar total. Oh, punya bapak 2 hektar, Punya punya ibu 2 hektar itu.
Berarti kita ini belum tahu dong siapa yang punya sertifikat itu. Kalau sampai saat ini eh, yang sertifikat itu PT Sinergi. Oh, dari PT. Dari PT. Jadi ada transaksi tanah itu dijual ke perumahan gitu. Oh, jadi Gitu, dibangun properti. rumahan. Iya, Berapa dia ngeklaim itu berapa luasnya? Total yang diklaim sama mereka itu 11,5 hektar. 11,5 hektar, sedangkan punya kita 4 hektar. Mm-mm. Misalkan nih, punya kita kotak nih, ya kan kotak, Iya. kotak. Nah, kotak. Punya dia gini dong. Ya, gitu. Berarti punya kita masuk ke dalam kawasan Masuk, sebelah situ. iya. Jadi Oh. bagian dari tanah mereka yang 11,5 hektar. Terus yang sekarang itu posisinya udah dibangun perumahan atau belum? Kalau tanah yang kita punya itu belum didiriin perumahan, Mas. Tapi udah dibabas. Sempat waktu di 2015 itu masuk cleaning ya, pembersihan tanah gitu. Itulah yang saya tahu waktu pertama kalinya tanah itu mau diserobot gitu, Mas. Gitu. Oh, jadi itu ada laporan dari warga gitu atau? Itu gimana? Enggak, saya lihat sendiri itu. Boleh sendiri. Jadi kan tanah itu ada yang ngelola gitu kan. Dikelola sama penduduk setempat. Nah, dia dapat info dari mereka. Oh, jadi tanah kita yang 4 hektar itu sebenarnya masih dikelola sama warga. Sama warga. Berarti bukan tanah yang terbengkalai dong? Bukan terbengkalai. Berarti memang benar-benar dikelola, ditanamin atau satu. Tiba-tiba ada yang bersihin. Tiba-tiba langsung di ekskavator, diratain gitu tanah. Itu kejadian di tahun 2015. 2015 itu. Terus ada sertifikatnya di tahun 2023. Tahun sertifikatnya itu di 2011 ternyata, Mas. Sertifikatnya Jadi 2011. kasus kita ini udah pernah disempat dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk batalin sertifikat yang di atas tanah kita. Gitu. Tindak hukum pertama kita gitu ya. Tapi hasil dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu mutusin NO gitu. Oh, tidak dapat diterima. Tidak dapat terima. Jadi kita sampai hasil keputusan NO di MA itu kita lanjut lagi, tanah itu tetap diganggu gitu, Mas. Kita laporin kemarin ke kepolisian. Coba dari Pak PH-nya, coba kita dengar pendapat ke Pak PH-nya. Pak PH kan tadi kan yang jadi problem ini kan kita punya SPH di tahun 1980-an. 1984. Terus dia tiba-tiba di 2011 itu punya SHM tuh, sertifikat hak milik ya kan. Nah, itu gimana tuh Pak? Tolong jelasin. Baik, terima kasih Mas Yuzan atas kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita sudah dihadirkan oleh klien kita. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Rivaldi Alwi Mandaliko. Kebetulan Pak Oncu datang ke kantor kita, kantor YBHSB, terkait dengan perkara tanah yang sedang dialami Pak Oncu. Jadi dengan rangkaian kronologis yang sudah diceritakan Bapak Oncu, Bapak Oncu ini sebenarnya sudah melaporkan ke Polda Sumsel terkait dengan kasus yang dialami Pak Oncu, bahwa dengan mereka yang mengklaim atas tanah yang sudah atas tanah yang dimiliki sama Bapak Oncu terkait dengan rangkaian kronologis dari awalnya sudah dilaporkan ke Polda, terus tidak ada tindak lanjut terkait dengan kasus yang dilaporkan oleh Bapak Oncu, yang dimana laporan sudah dimasukkan Bapak Oncu ini sekitar tahun 2000, sekitar tahun berapa itu Pak? Sudah 5 bulan. Sudah 5 bulan. Tidak ada tindak lanjut dari kepolisian bahwa tanah itu sudah sampai mana prosesnya. Jadi kita meminta kepada Bapak Kapolda terkhususnya yang selaku pimpinan di kepolisian Polda Sumsel, atas mohon atensinya untuk segera menindaklanjuti dan kepastian hukum dari kasus yang dijerat oleh Bapak Oncu, begitu. Nah, ini Pak Ripal kan, berarti terlapornya itu dari pihak perusahaan. Dari pihak perusahaan. Pihak perusahaan ya kan. Nah, kalau misalkan nih kita membahas mengenai perusahaan ya kan, berarti kan seharusnya perusahaan itu melakukan pembebasan.
Perusahaan itu bergerak di bidang apa? Perusahaan itu bergerak di bidang perumahan. Perumahan ya kan. Nah, berarti kan dia ketika mau membuat perumahan itu kan dia harus ada namanya wilayah kompensasi dong. Nah, apakah itu sudah ada investigasi kita? Dia melakukan kompensasi dengan siapa pada saat itu? Oke, baik. Jadi begini, jadi atas tanah yang dimiliki sama Bapak Oncu, kemudian diserobot ini, ada oknum yang menyerobot dan oknum itu mensertifikatkan di tahun 2000 sekitar tahun 2012 lah ya. 2011 sertifikatnya. Kalau dari kita flashback di hasil di pengadilan yang fakta di pengadilannya itu tanah itu disertifikatkan 2011. Itu dibeli melalui bukan dibeli ya, ada orang yang mengakuin tanah kita itu dikuasakan kepada kepala BPN Banyuasin. Gitu. Jadi kepala BPN Banyuasin menjualnya kepada PT Sinergi Dari perusahaan, Pak ya? perusahaan ke perusahaan tersebut gitu, yang sekarang menguasai lahan kita itu. Sedangkan PT itu sendiri juga sudah beralih komisaris dan direkturnya itu sudah mungkin berkali-kali berubah, gitu. Itu yang kita lakukan karena pengerusakan kemarin, papan plang nama, terus tiang batas tanah gitu kan dirusak dan dibikin kolam di atas tanah kita laporkan itu di Polda kemarin. Ya, coba balik ke Pak PH-nya lagi. Berarti kan itu ada orang yang mengaku. Berarti ada dong dugaan-dugaan pemalsuan dokumen berarti di situ kan, Pak? Ya, jadi ini di sini indikasinya bahwasanya tanah yang dimiliki Bapak Oncu dan diserobot diperlakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi maka kami dari kuasa hukum ingin melaporkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tadi, seperti penyerobotan tanah yang sedang berjalan sekarang. Kemudian kita mengupayakan upaya-upaya hukum lainnya ketika proses dari kepolisian ini berjalan. Karena proses dari kepolisian Polda ini sudah dilaporkan dan tidak ada tindak lanjut. Yang pertama itu kan harusnya dilakukan pemanggilan dari pihak-pihak yang terlapor. Nah, sementara hari ini belum ada tindak lanjutnya. Jadi mungkin untuk agenda-agenda terdekat yang akan kami lakukan adalah meminta menyurati Kapolda Sumsel terkhususnya untuk segera menindaklanjuti terkait dengan laporan yang sudah masuk 5 bulan ke depan. Setidak-tidaknya adalah pemberitahuan. Ini sudah sampai mana sih prosesnya? Apakah sudah ada pemanggilan dari pihak-pihak yang terlapor, atau mungkin ini tidak masuk, atau mungkin ada hal-hal yang lain begitu kan? Jadi dengan segala rangkaian yang sudah kita lakukan, dengan agenda yang kita lakukan, secepatnya akan kita upayakan agar Bapak Oncu merasa keadilan berpihak kepada Bapak Oncu, begitu Pak. Ini terkait, mungkin ini sedikit biar kita sama-sama tahu kan, terutama sobat-sobat Lentera kan. Ini kan tadi Pak Oncu sudah membuat laporan di Petun. Dan itu tidak dapat diterima putusannya kan, NU. Nah, kalau boleh itu bisa tolong dijelaskan tuh kenapa tuh di Petunnya bisa NU? Oke, baik. Jadi kebetulan Bapak Oncu ini datang ke kantor YBH SSB itu di bulan awal tahun ini. Dan laporan Petun itu dilakukan pada tahun 2023 Pak ya. Nah, saya belum kurang paham terkait dengan laporan yang sudah dimasukkan ke Petun. Cuman mungkin ini saya menduga-duga saja bahwa laporan yang dimasukkan karena sebelumnya Bapak Oncu tidak ke kita. Jadi kuasa hukum dari Bapak Oncu bukan kita di tahun 2023 itu. Jadi kemungkinan segala aspek untuk mengajukan gugatan dan sebagainya itu tidak lengkap atau tidak sempurna. Maka dari itu gugatan yang kita gugat di Petun itu NO tidak diterima oleh pengadilan setempat, begitu Bapak Lizan. Apa mungkin gini, yang pada saat coba ke Pak Oncu. Karena kan ini terkait, ini biar sama-sama sobat-sobat Lentera ini kan paham Pak. Yeah. Kenapa ini di wilayah mana
tanah kita tuh Pak? Tanah ini di wilayah Mata Merah. Mata Merah daerah Banyuasin. Kalau dulu Banyuasin. Sekarang? Jadi saya dapat informasinya 91 sudah masuk Kota Palembang. Oh. Ya, 91 masuk Kota Palembang. 91 masuk Kota Palembang. Jadi itu saya cari informasinya di kecamatan gitu, Mas. Jadi kalau GS kita itu tahun 90 sudah dalam status GS tanah itu. Nah, waktu pas kita buat petun itu di mana? BPN apa yang kita tarik? BPN Kota. Kota Palembang. Iya, karena SAGB-nya itu SAGB Kota. Kota Palembang. Kota Palembang. Coba ke Pak PH-nya lagi gitu. Karena ini salah satu momen-momen krusial kan. Karena mungkin sobat-sobat Lentera itu kan banyak nih yang tanahnya juga diserobot, terus tiba-tiba pindah wilayah gitu kan. Pasti kan pengen paham tuh, kok tiba-tiba yang ini bisa NU, padahal kan yang tadi di Petun itu dari BPN Palembang dan wilayah di Palembang. Nah, kenapa tuh? Gimana coba? Baik. Saya mungkin terlalu kurang paham rangkaian bagaimana kuasa hukum sebelum kita yang membuat kasus ini membuat gugatan dan sebagainya. Mungkin bisa dikatakan segala unsur-unsur yang harus dilakukan, unsur-unsur yang dipenuhi itu tidak terpenuhi untuk melakukan gugatan tersebut. Karena dari penjelasan dari Bapak Uncu juga sempat sudah ada petun, dan ketika kita kaji gugatan-gugatannya mungkin ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi. Begitu Bapak Rizan. Berat. Mungkin sudah tadi kita biar kita sama-sama paham kan. Tapi boleh. Jadi kalau informasinya di pengadilan itu kemarin Mas, yang tidak selesai di pengadilan itu warkah tanahnya yang nggak keluar dari BPN. Jadi problemnya di warkahnya. Ya. Jadi BPN tidak bisa menghadirkan warkah tanah. Jadi riwayat tanah setelah SHM, sebelum SHM. Itu nggak dihadirkan, nggak dimunculkan dari BPN Kota Palembang. Bentar, kan yang gugat kita. Iya. Yang nggak bisa mengeluarkan warkah kan BPN. Kita gugat, jadi waktu di situ gugatan kita itu ke BPN dan ke PT Sinergi itu. Perusahaan. Ke perusahaan itu. Jadi tapi kok yang mungkin itu bisa jadi problem-problem waktu pengacara sebelumnya ya. Ini terkait sebenarnya harapan dari Pak Oncu sendiri itu apa sih sebenarnya terkait tanah ini? Kalau terkait tanah ini ya bisa selesai status hukumnya gitu kan. Sampai memang itu balik jadi milik kita itu. Karena kalau dari banyak kerancuan yang muncul kan di pengadilan petun seperti ini, kita ngadepin sistem hukum Indonesia ya. Jadi kita lapor ke polisi seperti ini yang kita hadapin kan, beda-beda kendalanya gitu Mas. Kalau semisalkan nih Pak, dari pihak perusahaan mau ngasih kompensasi, kira-kira terima nggak? Kalau memang ada niat baik untuk kompensasi itu, ya kita terima. Atau tergantung nominalnya? Ya, itu pasti Mas. Karena itu kan nilai tanahnya juga tanahnya luas gitu kan. Dan memang ada harga kalau tanah sekarang gitu kan. Ya, karena kan tadi Bapak bilang kan terima kompensasi. Ntar kompensasi yang nggak sesuai gimana dong? Benar. Berarti ada nego-nego gitu. Oke. Untuk Pak Ripal, terakhir untuk closing statement-nya kira-kira selaku PH gimana tuh Pak? Baik, jadi dengan dugaan perkara yang sedang menjerat Bapak Uncu sebagai klien kita di YBSSB, bahwa dengan rangkaian keadilan yang tidak memihak kepada Bapak Uncu, kami akan melakukan segala upaya tentunya untuk mengupayakan yang menjadi hak-hak dari Bapak Uncu, terutama dengan proses laporan yang sudah dimasukkan ke kepolisian. Kemudian dengan rangkaian-rangkaian yang tidak berjalan akan kita upayakan agar proses penegakan keadilan di Indonesia ini, terutama di Sumsel, itu berjalan dengan baik. Jangan sampai ada politisasi yang terjadi. Karena dari kasus ini menyangkut dari beberapa orang-orang yang mempunyai jabatan. Salah satunya yang terlapor itu ialah Ketua BPN Banyuasin, yang dimana pada Ketua BPN Banyuasin ini adalah orang yang mempunyai jabatan di tahun itu semenjak perkara ini terjadi.
Jadi dengan begitu kita sebagai kuasa hukum akan mengupayakan segala bentuk upaya hukumnya. Kemudian untuk agenda terdekat, insya Allah kita akan menyurati segala instansi yang terkait, termasuk dengan BPN Banyuasin yang tidak bisa mengeluarkan warkah surat tanah. Kemudian kita akan menyurati kepolisian Polda Sumsel untuk mohon tindak lanjut dan kepastian hukum. Kemudian kita akan mendorong segala bentuk upaya-upaya hukum agar keadilan dapat diupayakan. Maaf, keadilan ternyata memang ada untuk Bapak Oncu, begitu. Bapak. Baik, terima kasih kita pada Pak Ripal, Pak PH sudah meluangkan waktunya, Pak Oncu ya kan. Oke, baik, itulah tadi sobat-sobat Lentera, ya kan, kita sudah mendengar gimana-gimananya. Terkadang memang proses-proses hukum kita nih penuh dengan tanda tanya, yang dimana kita selaku anak sebenarnya sudah berharap dan sudah memproses tanah kita. Karena tanah ini sobat-sobat viral perlu diketahui ya, kalau tanah itu dikuasai dan dijaga dan dikelola secara terus-menerus, tanah itu tidak lepas haknya. Seharusnya gitu. Nah, yang jadi problem, ini ada perusahaan yang mengklaim tanah itu dan ada permainan-permainan oknum. Jadi semua langkah upaya hukum sudah terjalankan dan sekarang kita harap permasalahan-permasalahan ini bisa selesai segera. Baik, itu saja dari saya, sobat-sobat Lentera. Saya Muhammad Khairi Lizani, lebih